Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kalian? Semoga kita semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika bersama Ibu Florensi Sihombing SPD. Namun sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita dari bab 2, yaitu tentang persamaan kuadrat. Kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran ini adalah menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah di mana setelah mempelajari materi ini kalian diharapkan yang pertama memahami pengertian dan bentuk umum persamaan kuadrat. Yang kedua, memahami pengertian akar-akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Pengertian persamaan kuadrat dan akar persamaan kuadrat. Untuk memahami pengertian dari persamaan kuadrat, kalian boleh menganalisa persoalan berikut. Tahukah kamu bahwa dua unit komputer yang bekerja bersama-sama dalam satu jaringan network dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 2 jam? Apabila satu unit komputer bekerja 3 jam lebih lama dari komputer lain dalam menyelesaikan pekerjaan, berapa lamakah waktu yang dibutuhkan komputer cepat dan komputer lambat untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah, masalah ini dapat dijelaskan atau dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat dinyatakan sebagai berikut: AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan syarat A, B, C merupakan bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. X disebut sebagai variabel, A disebut sebagai koefisien dari X kuadrat, B disebut koefisien dari X, dan C disebut sebagai konstanta. Sebagai contoh, perhatikan beberapa persamaan berikut. Yang pertama, X kuadrat tambah 2X kurang 1 sama dengan 0, di mana A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan negatif 1. Yang kedua, 2T kuadrat tambah T sama dengan 0, di mana A sama dengan 2, B sama dengan 1, dan C sama dengan 0. Yang ketiga, persamaan N kuadrat
sama dengan 1, B sama dengan 0, dan C sama dengan negatif 3. Persamaan yang keempat, N kuadrat sama dengan 0, berarti N kuadrat koefisiennya adalah 1, itu adalah A, artinya A sama dengan 1, B sama dengan 0, dan C sama dengan 0. Yang kelima, persamaan Y kuadrat sama dengan 64, berarti A sama dengan 1, B sama dengan 0, dan C sama dengan 64. Akar-akar dari persamaan kuadrat. Akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah nilai X yang menyebabkan ruas kiri dari persamaan bernilai 0. Dengan kata lain, penyelesaian dari persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat. Contoh soal, selidikilah kebenaran pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, persamaan kuadrat X kuadrat kurang 10X tambah 16 sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 sama dengan negatif 2 dan X2 sama dengan 8. Nah, kita akan selidiki. Untuk X sama dengan negatif 2, kita substitusikan ke persamaan kuadratnya, menghasilkan negatif 2 kuadrat kurang 10 kali negatif 2 tambah 16 sama dengan 0. Hasilnya 4 tambah 20 tambah 16 sama dengan 0. Nah, di sini bisa kita lihat di ruas kiri itu hasilnya bukan 0. Artinya X sama dengan negatif 2 tidak memenuhi. Untuk X2 sama dengan 8, kita substitusikan ke persamaannya, menghasilkan 8 kuadrat kurang 10 kali 8 tambah 16 sama dengan 0. Hasilnya 64 kurang 80 tambah 16 sama dengan 0. Nilai X sama dengan 8 memenuhi karena menghasilkan ruas kiri sama dengan 0. Namun karena salah satu nilai X tidak memenuhi, maka X1 sama dengan negatif 2 dan X2 sama dengan 8 bukan merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat kurang 10X tambah 16 sama dengan 0. Contoh kedua, persamaan kuadrat X kuadrat tambah 2X kurang 35 sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 sama dengan negatif 7 dan X2 sama dengan 5. Nah, kita substitusi X1 sama dengan negatif 7 ke persamaan kuadratnya, diperoleh negatif 7 kuadrat tambah 2 kali negatif 7 kurang 35 sama dengan 0 menghasilkan 49 kurang 14 kurang 35 sama dengan 0. Hasilnya pada ruas kiri 49 kurang 49 sama dengan 0. Ini nilai X-nya memenuhi. Untuk X2 sama dengan 5,
kurang 35 sama dengan 0. Hasilnya 25 tambah 10 kurang 35 sama dengan 0. Hasilnya 35 kurang 35 sama dengan 0. Di sini nilai X yang kedua memenuhi. Nah, kesimpulannya X sama dengan negatif 7 dan X2 sama dengan 5 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 2X kurang 35 sama dengan 0. Untuk contoh ketiga, persamaan kuadrat 4X kuadrat tambah 11X kurang 3 sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 sama dengan 1/4 dan X2 sama dengan 3. Kalian boleh mencoba atau menyelidikinya sendiri ya nak. Dari materi yang telah kita pelajari barusan, kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, persamaan kuadrat merupakan kalimat terbuka matematika yang menggunakan tanda sama dengan dan memiliki variabel berpangkat 2. Dalam bentuk umumnya dinyatakan sebagai AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A tidak boleh sama dengan 0 dan A, B maupun C merupakan bilangan real. Yang kedua, X1 dan X2 dikatakan akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat jika kedua nilai X memenuhi atau mengakibatkan ruas kiri dari persamaan kuadrat bernilai 0. Dalam hal ini tidak boleh salah satu memenuhi dan satu lagi tidak memenuhi. Artinya harus kedua-duanya memenuhi persamaan kuadrat. Nah, anak-anak, ternyata belajar matematika itu asik ya. Asal ada kemauan, pasti ada jalan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, pakai masker jika bepergian, makan makanan yang bergizi untuk meningkatkan imunitas tubuh, dan selalu berdoa pada setiap aktivitas kita. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Selamat siang dan terima kasih.